I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Shalom.
Jumpa kembali kita di ibadah minggu ini. Apa kabar semuanya? Yes, luar biasa, diberkati, mendapatkan perkenanan yang luar biasa dari Tuhan. Sehat, kuat. Amin. Haleluya. Dan itulah yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Enggak peduli mau musimnya seperti apa, tapi Allah berkata bahwa anak-anaknya itu diberkati dengan kesehatan, kekuatan, kecantikan, bahkan dengan masa depan yang penuh harapan. Amin. Oke, puji Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan ini tentu saja kita ini rindu untuk bisa boleh kita terima semua. Amin. Nah, seberapa banyak yang datang beribadah pagi hari ini, atau ketika Anda memutuskan untuk beribadah, seberapa banyak yang berdoa? Karena Tuhan bilang siapa yang meminta dia akan menerima. Kalau Anda datang beribadah dan tidak mengharapkan apa-apa, tentu saja Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi saya percaya bahwa semua jemaat Simpang Pulai ketika mereka datang dengan ekspektasi, mereka datang dengan pengharapan agar bisa menerima daripada Tuhan, agar manusia rohnya ini semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan dan semakin intim lagi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan ini. Yuk sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur bahwa setiap hari dalam kehidupan kami ini tidak pernah lewat daripada pengawasan-Mu, tidak pernah lepas daripada penyediaan Tuhan akan setiap anak-anaknya. Engkau setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini pun kami berdiri dengan kuat gagah kami ya Tuhan, ini itu semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Itu semua karena kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Bapa, hari ini juga kami mau berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena itu adalah makanan buat rohani kami Tuhan. Makanan yang akan membuat kami bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Engkau, supaya kami boleh mengambil tempat menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang memerintah atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, aku meminta Engkau supaya mengajar kami, baik pembicara maupun pendengar. Allah Roh Kudus, ambil alih kami semua, dan kami mempersembahkan tubuh, roh, jiwa dan tubuh kami ini sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercela di hadapan-Mu. Inilah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami percaya bahwa ibadah kami ini adalah ibadah yang produktif, berkemenangan, dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Setiap jemaat yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke, kita akan lanjut dengan pengajaran kita di yang berbicara tentang manusia alami, sifat alami manusia atau spiritologi, bahasa ilmu, kerennya spiritologi. Kita bicara tentang sifat alami manusia. Masih ingat bahwa manusia ini terdiri dari 3 dimensi. Manusia itu adalah manusia roh. Kita ini adalah manusia roh. Kita memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, masih ingat ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Nah, sebelum kita baca ayatnya itu untuk mengingatkan kita kembali, untuk menyegarkan kita kembali bahwa kita ini adalah manusia roh, biar saya ingatkan bahwa tujuan kita mempelajari sifat alamiah manusia ini yaitu agar kita ini bisa lebih paham, lebih tahu keberadaan kita ini sebagai manusia roh, dan kita bisa mengerti daerah tersebut. Jadi paham sekali dengan daerah roh itu sendiri, bahwa kita ini manusia roh. Paham dengan yang dinamakan dengan hati nurani kita, itu biasanya kita suka bilang itu di mana Roh Kudus tinggal. Nah, itu ya daerah roh yang akan kita pelajari, dan tentu saja yang dominan, harus mendominasi kehidupan kita ini. Jangan sampai jiwa yang mendominasi kita, tetapi lewat pelajaran ini kita mau roh yang mendominasi kehidupan kita ini. Dan kita juga mau mengerti bagaimana
tiga dimensi ini bekerja bersama-sama secara harmonis. Roh, jiwa dan tubuh berjalan bersama-sama, jadi tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga orang kalau memang hidupnya itu rohnya mau kemana, jiwanya mau kemana, tubuh yang bonyok, nah itu pasti akan dibilang error, atau yang biasa kita bilang itu kebingungan, orang yang kebingungan karena roh dan jiwanya itu sedang tidak sejalan. Jadi yang bonyok itu tubuhnya. Amin. Haleluya. Mari kita baca ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oke, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah, Rasul Paulus ini berdoa supaya Allah damai sejahtera itu menguduskan seluruhnya ya. Yang dikuduskan bukan cuma roh, memang sudah dikuduskan sama Tuhan. Jiwa dan tubuh pun dia mau dipelihara secara terpelihara secara sempurna dengan tak bercacat, sambil kita menyongsong atau sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Dan supaya kita ini bisa roh kita ini bisa dominan, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kemarin sudah kita bahas juga bahwa hanya kita bisa temukan di dalam Alkitab. Jadi bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita cara kita berpikir, bagaimana cara kita ngomong, bagaimana kita hidup didominasi oleh roh, hanya bisa kita tahu dan hanya bisa kita cari di dalam Alkitab. Nah, waktu kita mempelajari Alkitab, tentu saja ada hal-hal yang pasti akan mempengaruhi. Apa saja itu yang akan mempengaruhi? Maksudnya ketika kita belajar Alkitab, ada hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita secara total. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, yang pertama, dengan mempelajari Alkitab, ada yang masih ingat? Itu mempengaruhi cara kita hidup. Apakah hidup kita ini masih hidup seperti manusia lama, seperti Adam, manusia yang sudah jatuh, atau apakah hidup kita ini hidup seperti Kristus? Amin. Hidup saleh, hidup yang memiliki karakternya Allah. Nah, yang kedua, bahwa Alkitab akan mempengaruhi bagaimana kita mendengar dan menafsirkan suara Tuhan. Amin. Banyak suara-suara di dunia ini, tetapi untuk memastikan apakah ini suara Tuhan atau suara hantu, nah kita harus Alkitab sendiri ya akan jadi filternya. Ada amin? Oke, dan yang ketiga, dengan mempelajari Alkitab atau kita makan firman Tuhan setiap hari, itu pun akan menolong kita membuat keputusan yang tepat, keputusan yang harus kita ambil. Diakah Tuhan yang mau saya kawini, yang saya mau kawin, yang nanti saya mau merit, atau saya harus pulang, atau harus tetap tinggal kerja di sini. Nah, untuk menjawab semua hal-hal yang seperti ini, membantu kita membuat keputusan yang besar dalam kehidupan kita, bahkan keputusan kecil pun firman Tuhan bisa menolong kita. Amin. Nah, yang berikutnya, yang keempat, dengan memakan firman Tuhan setiap hari, mempelajari firman Tuhan setiap hari, itu akan mempengaruhi perjalanan kita ini dengan Tuhan. Anda akan tetap terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Roma juga berkata bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu akan dituntun oleh Roh Allah. Amin. Jadi ketika kita mempelajari Alkitab sebagai anak Tuhan, roh kita ini dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak akan pernah salah jalan. Sehingga kalau ada sesuatu yang memang perlu dibenerin dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita, karena tugasnya dia sebagai apa? Si penolong. Amin. Haleluya. Nah, berikutnya, kita makan firman Tuhan setiap hari, itu juga akan mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu pun akan mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan mereka. Kemarin saya bilang bahwa kita jangan menilai seseorang dari luarnya aja, dari outfitnya aja, tetapi firman Tuhan pasti akan selalu mengatakan kepada kita bahwa kita menilai mereka dari manusia rohnya. Amin. Haleluya. Bahkan ada ayat yang saya baca yang bilang begini, siapakah kamu manusia ini yang gak suka favoritism, pilih-pilih kasih gitu loh.
oh dia ini cakep, dia ini ganteng, dia ini banyak uang, jadi saya mau bergaul dengan dia. Alkitab berkata bahwa uh, kita ini tidak boleh memilih kasih. Allah sendiri tidak pilih-pilih kasih. Di antara kita ini ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang botak, ada yang rambutnya lebat gitu. Tapi Tuhan sayang semuanya. Amin. Tuhan tidak memilih kasih. Begitu juga dengan kita, Dia mau kita ini tidak pilih kasih. Dari mana saya tahu bahwa Tuhan menginginkan kita ini tidak pilih kasih? Dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab itu sendiri. Amin. Haleluya. Dan yang keenam, nah ini dia. Kalau kita tiap hari makan firman Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengatasi masalah. Amin. Allah berkata bahwa jika engkau banyak masalah, berseru kepada aku akan menjawab engkau dan tinggal di dalam aku. Allah sendiri yang berperang. Kita baca kitab-kitab peperangan, kitab dalam perjanjian lama, banyak sekali peperangan terjadi. Bahkan peperangan kita sekarang ini melawan roh-roh penghulu di atas udara. Dan bagaimana cara kita melawan mereka, ada di Alkitab caranya. Amin. Berdiri teguh, lawanlah si iblis, maka dia akan apa? Lari terbirit-birit daripada kita. Amin. Haleluya. Oke. Dan yang ketujuh yaitu bagaimana kita ini mengerti karunia-karunia roh dan beroperasi di dalam karunia-karunia roh tersebut. Amin. Jadi jangan sampai ada orang datang bernubuat dan karena Anda itu jarang baca Alkitab, akhirnya Anda gampang dibohongin. Banyak sekali orang-orang dunia yang suka ke dukun-dukun. Nah, dengan kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa setiap nubuatan yang keluar dari mulut Tuhan melalui perkataan hambanya atau dari siapa aja yang Tuhan pakai, itu pasti akan selaras dengan firman Tuhan. Makanya kita ini orang Kristen nggak gampang dibodohin, karena ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Karena firman Tuhan dengan Roh Kudus itu akan berjalan seiring. Nggak bilang firman doang, rohnya enggak, atau Roh Kudus aja tanpa firman, enggak. Mereka akan selalu jalan bergandengan tangan seiring. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, kemarin saya sempat juga bahas bahwa tentang keluarga Allah. Seperti apakah Tuhan? Ada yang masih ingat? Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Nah, siapakah manusia? Manusia dibuat dalam gambar Allah. Itu berarti kalau Allah itu roh, kita juga ini adalah roh. Amin. Nah, dan kemudian apakah manusia? Manusia ini adalah roh yang mendiami atau roh yang tinggal di dalam tubuh. Berikutnya, apakah manusia? Manusia bekerja dalam level intelektual. Masih ingat Tuhan suruh Adam untuk namain itu binatang-binatang? Nah, manusia juga bekerja dengan level intelektual, di mana level intelektual ini ada di dalam bagian jiwa. Jadi masih ingat bahwa jiwa ini adalah pikiran intelektual, pikiran, perasaan, emosi, dan kehendak. Amin. Nah, apakah manusia? Yang keempat, manusia itu dapat berkomunikasi, dapat mendengar dan mengerti Tuhan dalam level jiwa, dalam level roh tentu saja, karena Allah itu roh. Yesus berkata, kalau kamu datang menyembah Tuhan, berbicara dengan Tuhan, datanglah menyembah Dia atau berkomunikasi dengan Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Haleluya. Oke. Yang kelima, apakah manusia? Manusia berubah ketika ia jatuh di dalam dosa. Masih ingat kejatuhan manusia? Nah, dan yang ketujuh, apakah manusia? Roh manusia itu kekal. Tadi Allah itu Allah roh dan Dia Allah yang kekal. Nah, manusia ini adalah, kita ini manusia adalah manusia roh, dan roh kita ini kekal. Nah, saya sudah bahas kemarin di Lukas kalau nggak salah, bahwa di situ dikatakan bahwa roh manusia ini kekal, dia akan kembali kepada Tuhan, dan jiwa kita ini pun pasti akan mengikuti. Kalau kita ke surga, jiwa pun akan ke surga. Roh ke surga, jiwa akan ke surga. Dan kalau nanti kita memilih untuk tinggal di neraka, tidak mau menerima Yesus, otomatis jiwa kita ini akan ke neraka. Haleluya. Jadi sampai di sini sudah paham? Nah, kalau masih belum mengerti, baca baik-baik Lukas 16, 19 sampai 31. Di situ kita lihat bahwa setelah kehidupan ini,
setelah kita mati di atas bumi, setelah hidup kita ini expire kadaluarsa di bumi, masih ada kehidupan, yaitu kehidupan kekal, either di sorga atau di neraka. Tinggal Anda sendiri yang memutuskan mau kemana. Tapi saya percaya seluruh jemaat Simpang Pulai kita akan pergi ke sorga dan kita akan bertemu di sorga. Amin. Puji Tuhan, gereja kita ini, kalau kita ini di gereja suka menyanyi, memuji Tuhan, ya kan, menari-nari, menyembah, ini hanya persiapan atau pelatihan kita di bumi ini supaya nanti kita sampai di surga kita udah Peter, udah tiap hari kerjaan kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Nah, saya akan masuk ke pelajaran yang kedua, yang akan berbicara tentang manusia yang belum diperbaharui. Seperti apa sih manusia yang belum diperbaharui? Kita baca dulu Kejadian 3 ayat 2, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Seperti apakah sih manusia yang belum diperbaharui? Nah, oke, udah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Garis bawahi kata mati. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ketika Tuhan memperkatakan ayat ini, Adam masih belum melihat kematian. Tetapi Tuhan sudah kasih informasi terlebih dahulu. Amin. Seperti juga Alkitab suka kasih kita informasi. Anak-anak kita pun kalau belum lahir, dia akan mendapat informasi tentang siapa Tuhannya itu lewat Alkitab. Bukankah Allah kita itu baik? Amin. Ada berapa banyak di sini yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Segala sesuatu pun sebelum terjadi di hadapan kita, Tuhan sudah kasih tahu. Amin. Bahkan kalau kita baca lagi saya lupa di mana ayatnya itu, dikatakan bahwa ketika Tuhan bilang, "Hey, ini ada berkat, ini ada kutuk, tapi pilihlah kutuk." Bukan disuruh terserah kita mau pilih mana. Dia bilang kalau pilihlah berkat, bukan kutuk. Oke, pilihlah berkat. Jangan pilih kutuk. Nah, di situ pun sebelum manusia untuk memulai di kehidupan di sini, Tuhan sudah kasih tahu. Di situ ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan kau makan. Kalau kau makan itu kau pasti mati. Nah, kata mati di sini itu apa sih artinya? Kata mati di sini ini dia kata majemuk. Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 8 sampai 10, itu kan Adam dan Hawa sudah makan buah dan terlarang dan mereka masih hidup. Jadi apa yang Tuhan maksudkan dengan kata mati di sini itu berarti bahwa mereka mati rohaninya. Amin. Bahkan di dalam versi bahasa Inggris dikatakan seperti ini. In dying you will die. Jadi di dalam kematian kau akan mati. Itu artinya bahwa yang pertama kali manusia mengalami kematian ketika mereka melawan perintah Tuhan yang tadi kita sudah baca, mereka mati rohaninya. Amin. Karena Kejadian 3 ayat 8 sampai 10 Anda boleh baca di rumah. Di situ mereka masih mendengar suara Tuhan. Mereka itu pun bersembunyi. Mereka itu Tuhan memanggil dan kemudian mereka mendengar, kemudian mereka ngomong, "Aku takut." Kemudian mereka itu tahu kalau mereka telanjang. Kemudian umpat karena telanjang. Jadi di sini kita lihat manusia masih hidup dan panca inderanya ini masih ada. Panca indera itu ada di mana? Kita bisa melihat ada di tubuh. Tangan ini masih bisa memegang. Benar, telinga ini masih bisa mendengar, mulut ini masih bisa menjawab, berarti mereka masih hidup. Apanya yang mati di sini? Yang mati di sini adalah rohnya. Amin. Upah dosa adalah maut. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Kalau kita kalau kita melanggar hukum Allah, Alkitab berkata bahwa upahnya itu adalah maut. Nah, di sini mungkin Anda bilang, "Kok Tuhan taruh kutuk sih kepada manusia?" Tuhan tidak pernah berniat menaruh kutuk dalam kehidupan manusia, tetapi ini merupakan hukum, sama seperti hukum gravitasi. Kalau Anda loncat dari tempat tinggi, Anda akan jatuh ke bawah. Amin. Nah, itu sama bahwa hukum dosa ini, bahwa kalau engkau melanggar perintah Tuhan, hukumnya adalah kematian. Amin. Jadi buku Tuhan tidak menaruh kutuk, tetapi ini adalah hukum yang ada. Nah, sama seperti kita ini di Indonesia, kita pun punya hukum yang harus kita ikutin. Itu namanya hukum sosial atau hukum etika juga ada.
Dimana kalau kita melakukan ini, kita membunuh, kita akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, seperti itu juga dengan Tuhan. Anda belum membunuh kan? Tapi sudah ada hukum yang dikatakan di situ bahwa kalau Anda membunuh, hukumannya adalah Anda akan masuk ke penjara. Haleluya. Jadi sejauh ini paham? Oke. Jadi sebelum kejatuhan manusia masih berfungsi di level roh, dan jiwanya itu dipengaruhi oleh roh. Oleh sebab itu manusia ini sanggup mendengar suara Tuhan karena rohnya masih hidup. Namun setelah kejatuhan atau kematian roh, tubuhlah yang mengambil alih rohnya. Jadi jiwa manusia mulai dipengaruhi oleh indera. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang menakutkan, akhirnya jiwa kita ini yang tadi itu diisi dengan pikiran-pikiran dan juga emosi dan juga kehendak, akhirnya kita merasa ketakutan. Paham sampai sini? Nah, manusia mulai berpikir, kemudian mulai bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dicium, apa yang didengar oleh indranya, oleh panca indera kita ini. Nah, manusia turun ke level daging atau level yang paling bawah. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak didominasi oleh roh, tetapi mereka itu didominasi oleh level yang paling rendah, yakni tubuh yang berfungsi dengan jiwa yang dipengaruhi oleh indera yang telah jatuh ke dalam dosa. Sama seperti kita dulu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini dikendalikan oleh tubuh dengan indera kita, dengan jiwa kita ini yang sudah tiap kali kita lihat kita ketakutan. Amin. Kalau perut ini lapar, kita nggak punya apa-apa, kita nyolong. Benar? Nah, itu menandakan bahwa waktu kita ini jatuh di dalam dosa, roh Allah terpisah daripada kita ini, dan akhirnya yang mendominasi kita ini adalah dua dimensi, jiwa dan juga tubuh. Haleluya. Jadi kita sudah tahu bahwa Allah tidak menjatuhkan kutuk. Kutuk yang dijatuhkan oleh setan, tapi kutuk itu adalah kutuk yang dijatuhkan oleh setan akibat kejatuhan manusia. Tuhan tidak pernah memberi kutuk, tetapi berkat. Masih ingat Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi engkau hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita tidak paham dengan manusia roh kita ini, kehidupan yang Yesus janjikan itu, yaitu hidup di dalam kelimpahan, tidak akan pernah kita alami. Kenapa? Karena seperti kemarin saya bilang, 95% orang Kristen ini hidupnya kalah melulu. Kenapa? Karena yang beroperasi hanya dua dimensi saja. Amin. Haleluya. Kita juga dulu beroperasi seperti itu kok, di dua dimensi. Nah, setelah kejatuhan dalam dosa, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian kita lihat terjadi peristiwa-peristiwa yang semakin membuat manusia ini makin dalam jatuh dalam dosa. Yang pertama kita lihat bahwa Kain dan Habel, kita tahu ceritanya. Karena manusia dikuasai oleh tubuh dan dikuasai oleh tubuhnya ini sudah jiwanya itu dikuasai oleh panca inderanya, kemudian terjadi pembunuhan. Kita tahu cerita, Habel bawa persembahannya ke Tuhan, diterima oleh Tuhan. Kain bawa persembahannya kepada Tuhan, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya dia cemburu, dia panas hati dan berencana membunuh adiknya. Kemudian adiknya dibunuh. Hanya satu generasi aja, bayangkan. Baru Adam dan Hawa turun ke anaknya. Inilah akibat dari kejatuhan. Manusia yang sudah terputus hubungannya dengan Tuhan, nah jadi seperti itu. Jadi jangan heran kalau kita lihat dunia zaman ini, orang-orang yang belum menerima Yesus, ada bapak bunuh anaknya, ada anak perkosa ibunya. Ini semua kenapa? Pekerjaan iblis, di mana mereka ini hidup dengan dikontrol oleh tubuh dan juga jiwanya yang sudah terkontrol oleh panca inderanya. Amin. Jadi nggak heran kadang-kadang kita suka bilang begini, kok bisa ya orang-orang anaknya itu dia habis melahirkan dia buang begitu aja di tong sampah. Kok bisa sih orang kok tega sih ya anaknya itu dikasih makan ke anjing. Kan banyak kita baca hal-hal yang seperti itu. Nah, inilah kita lihat akibat-akibat daripada kejatuhan. Kita pun orang Kristen ada yang masih seperti itu, yang masih suka
Banyak orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang masih jatuh di dalam hal-hal seperti itu. Itu menandakan apa? Karena mereka ini tidak kasih makan, tidak membuat rohnya itu dominan. Tapi bagi orang dunia, mereka sama sekali masih terputus dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kerinduan hati kita, agar kita semua ini bisa mendoakan mereka, jiwa-jiwa yang masih terhilang ini, agar supaya mereka punya hubungan kembali dengan Tuhan. Roh mereka itu diperbaharui dan mereka bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan tentukan. Bagaimana Tuhan menciptakan mereka, bagaimana Tuhan menginginkan mereka semua juga mengalami kehidupan yang luar biasa seperti kita, itu boleh mereka rasakan. Itu boleh mereka terima dan mereka alami. Ada amin. Haleluya. Nah, selanjutnya kita lihat akibat kejatuhan itu nggak nunggu-nunggu, nyusul terus, turun temurun dari Kain, kemudian lari kemana lagi? Anda bisa baca. Orang-orang jatuh sampai Tuhan harus kirim air bah untuk membunuh manusia yang semakin hari semakin jahat. Bayangkan, semua manusia ini, kita ini kalau kita nggak terima Yesus, hidup kita ini akan semakin hari semakin jahat. Kalau saja nggak ada hukum negara, hukum sosial yang membatasi kita, kehidupan kita ini pun pasti akan seperti itu. Hidup semau gue, I did it my way. Kalau kau berbuat salah padaku, kubunuh kau. Kalau kau ngutang padaku, kalau belum bayar, kutusuk kau, atau anakmu kuambil. Itu yang terjadi di zaman kejatuhan. Tetapi puji Tuhan, kita hidup di zaman kasih karunia, di mana sekarang ini pun setan tidak bisa mengontrol kehidupan kita, kecuali Anda yang memberikan kontrol itu kepada setan. Haleluya. Jadi semenjak kejatuhan, kekuasaan yang tadinya Tuhan kasih kepada Adam itu diambil secara mutlak oleh iblis. Kenapa? Karena mereka lebih menuruti suara iblis daripada suara Tuhan atau firman Tuhan. Nah, begitu juga kita ini orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini, yang hidup dalam zaman kasih karunia. Oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan. Setiap hari kita butuh firman Tuhan. Karena apa? Di sini kita bisa melihat kalau kita ini setiap hari mendengarkan firman Tuhan, otomatis pikiran juga dan setiap pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu pasti selaras dengan firman Tuhan dan pasti akan membawakan berkat, akan mengalami kesuksesan. Sekalipun banyak sekali hal-hal yang pasti akan menghalangi kita, tapi kita tetap setia dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita memilih untuk mendengar suara orang-orang dunia, nah itu yang akan kita ikutin. Biarpun kita ini sudah jadi anak Tuhan, tetapi kita hidup dengan cara-cara dunia. Makanya perlu jiwa ini ditransformasi dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat bahwa manusia yang sudah di bawah kekuasaan dan pengaruh setan yang menguasai dunia ini, mereka itu seperti contohnya rumah yang cuma memakai genset. Daya terang yang dimiliki oleh rumah tersebut tidak seterang dengan kalau kita punya listrik. Genset cuma berapa lama bertahannya? Ada yang pakai minyak tanah, ya kan? Kalau minyaknya udah mulai habis, Anda pernah lihat nggak rumah yang pakai genset? Kalau listrik mati, mereka pakai genset. Itu untuk sementara. Dan kalau udah mulai habis bensinnya, itu mulai kedip atau terangnya itu udah mulai suram. Nah, pesawat terbang, kita lihat pesawat terbang yang mesin utamanya mati, seluruh fungsinya pasti padam. Nah, begitu juga dengan jiwa kita. Dan ketiga, mobil kalau nggak punya bensin bisa jalan nggak? Yang ada hanya bodinya doang. Tetapi Tuhan orang menciptakan mobil tujuannya untuk apa? Untuk jalan, bahwa kita pindah dari satu daerah ini ke daerah lain. Bukan cuman tujuan bikin mobil terus untuk apa? Taruh aja di situ, nggak jalan-jalan, dipelototin terus setiap hari. Malah lama-lama jadi besi tua dan siap untuk dijual. Nah, bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26 dan Anda boleh buka juga Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Oke, buka aja, tandain Kejadian 1 ayat 26 dengan Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Di sini kita akan melihat gambaran manusia sebelum dan sesudah kejatuhan. Oke. Sini ada gambarannya dari Alkitab. Bagaimana cara hidup manusia waktu sebelum dia belum jatuh ya, dan setelah dia jatuh seperti apa hidupnya. Oke, kita lihat di sini. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita lihat di sini
Setelah kejatuhan, manusia melahirkan anak yang mengambil rupa dan gambarnya, daging yang menjadi penuntun. Oke, di Kejadian 1, Allah menciptakan kita ini segambar dan serupa kita. Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 ini bercerita tentang daftar keturunan Adam. Nah, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Oke, garis bawahi rupa Allah. Waktu Allah menciptakan Adam, dia diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam, ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Amin. Jadi kita ingat ke anak Adam, Kain, Habel, dan Set. Jadi waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka melahirkan anak-anak yang menurut rupa dan gambar siapa? Masih rupa dan gambar Allah di sini? Rupa dan gambar manusia dan gambarnya. Adam hidup 130 tahun dan ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, menurut gambar Adam, gambar manusia yang sudah jatuh. Nah, gambaran apakah itu? Yang pertama, gambaran manusia yang sudah jatuh. Kedua, gambaran manusia yang sudah jatuh, yang telah mengenal dosa dan telah melakukan dosa. Oke, jadi waktu mereka melahirkan Set, ini sudah ada Kain, Habel, dan Set. Mereka anak-anak yang sudah dilahirkan pada waktu mereka jatuh dalam dosa dan sudah melakukan dosa seperti Kain. Nah, berikutnya, gambaran apakah itu? Gambaran manusia yang telah mengalami kematian roh. Jadi Adam melahirkan anak-anaknya menurut rupa dan gambarnya, itu gambaran manusia yang telah mengalami kematian roh. Dan yang ketiga, gambaran manusia yang dikuasai setan. Setanlah yang menjadi bapaknya. Masih ingat Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan segala keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Ingat, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Jadi kita bisa lihat ciri-ciri daripada orang yang masih, kan banyak kita dapatin di orang-orang yang dari dunia belum menerima Yesus Kristus. Oh, bohongnya luar biasa loh. Yang benar aja bisa jadi bohong. Yang bohong bisa dijadikan bisa kedengaran benar banget. Nah, itulah karena bapak mereka itu si iblis. Mereka sudah kehilangan hubungan mereka dengan Tuhan sehingga tidak ada kebenaran di dalamnya. Amin. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, kalau ngelihat orang-orang dunia berbuat seperti mereka bohongin kita doakan mereka supaya apa? Supaya cahaya Kristus itu boleh tinggal, boleh mereka lihat, mata mereka boleh melihat cahaya Kristus, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Supaya roh mereka ini bisa diperbaharui kembali, agar supaya Tuhan boleh hidup di dalam mereka, sehingga mereka nggak ngikutin lagi bapaknya, yaitu bapaknya si iblis, si pembohong itu. Amin. Haleluya. Dan kalau kita orang Kristen yang masih suka beroperasi dengan cara-cara iblis, bertobat. Amin. Ambil darah Yesus. Saya bilang, Tuhan, ku ambil darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang menguduskan aku. Saat ini aku torekan, aku apply darah Yesus dalam kehidupanku. Aku tidak akan berbohong lagi. Aku tidak akan jadi orang munafik lagi. Aku tidak akan jadi orang yang pendendam, yang suka emosi. Aku akan hidup menjadi anak Allah yang sesuai dengan karakter-karakter Tuhan yang ada di dalamku. Amin. Haleluya. Jadi gambaran iblis telah menggantikan gambaran Allah pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Jadi kita tahu ketika manusia jatuh di dalam dosa, hanya 2 dimensi yang bekerja dalam kehidupan mereka. Oke? Jadi kalau Anda lihat orang-orang yang masih belum menerima Yesus dan dia suka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang enggak benar, nah itu berarti dia beroperasi dengan 2 dimensi. Dan kalau Anda pun masih beroperasi dengan 2 dimensi, cepat-cepat berubah. Baca firman Tuhan, cari tahu firman Tuhan itu maunya apa dalam hidupku. Amin. Supaya hidup kita ini tetap terus mengalami janji-janji Tuhan dan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tadi setelah kejatuhan, iblis telah menggantikan gambaran Allah. Nah,
Demikian juga halnya dengan kesehatan kita. Tubuh kita ini lebih dipengaruhi oleh emosi dan kedagingan yang menyebabkan gangguan kesehatan. Sekalipun kita memiliki cara pengobatan dan teknologi canggih pada masa sekarang ini, namun sakit penyakit makin bertambah-tambah, bener gak? Sakit ini nongol, sekarang ada virus corona, padahal gak pernah terpikir ada virus corona. Amin. Dan kemudian manusia bertindak untuk apa? Menjaga agar mereka gak kena virus corona. Pakai sarung tangan, pakai masker tebal-tebal, kalau perlu 2 lapis, pakai ini segala macam. Kenapa? Ketakutan. Saya bilang tidak pakai masker, it's okay, ikutin saja. Tapi kalau sampai kita ini melakukan tindakan seperti itu karena didominasi oleh ketakutan, itu bukan cara Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu memakai sesuatu, kalau kamu melindungi diri, lakukan itu dengan iman. Percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Amin. Kau ikutin aja prosedurnya, tapi jangan sampai kelewatan begitu. Itu artinya Anda mulai didominasi oleh ketakutan, oleh tubuh. Amin. Tubuh yang mulai, daging yang mulai mendominasi kita. Jadi orang Kristen nggak usah aneh-aneh. Kita percaya bahwa kita punya perlindungan dalam Tuhan dan kita ini dilindungi oleh Tuhan, dan Roh Kudus sendiri pun akan menolong kita. Amin. Roh Kudus sendiri pun akan menolong kita. Kalau dibilang jangan ke sana, ya jangan ke sana. Mau pakai masker 50 lapis pun, kalau memang Roh Kudus bilang jangan ke sana, kau pasti akan kena. Karena Roh sendiri akan menuntun kita. Anak-anak Allah dituntun oleh Roh Allah. Amin. Haleluya. Jadi kembali saya ingatkan, pengaruh dosa adalah akar segala sakit penyakit. Itulah sebabnya kita membutuhkan yang namanya kelahiran baru. Amin. Jadi kalau orang sakit, misalnya orang yang sakit kanker, itu karena kepahitan, nggak mau mengampuni. Dokter pun sudah mereka sudah mempelajari kenapa ada kanker. Kebanyakan penderita kanker itu ada orang-orang yang tidak mau mengampuni atau orang-orang yang kepahitan. Jadi kalau Anda punya kepahitan, buru-buru singkirin. Karena apa? Itu akan menjadi penyakit, akar dari penyakit. Anda tidak mau mengampuni, maka Tuhan bilang kalau kau tidak mengampuni, kau yang rugi. Karena itu akan menggerogoti kamu. Dan akhirnya sampai jadi apa? Penyakit, jadi kanker. Akhirnya apa? Tubuhmu expire. Sekalipun kau sudah terima Yesus, tapi tubuhmu ini karena digerogoti oleh sakit penyakit dan Anda tidak mau melepaskan pengampunan itu, gimana kuasa kesembuhan Tuhan mau masuk di dalam tubuhmu, mau membenarkan sesuatu yang harus dibenarkan dalam tubuhmu. Tapi kalau kau masih pegang-pegang akar kepahitan itu, ya susah. Amin. Ingat Tuhan bilang apa? Orang yang mendua hati itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau Anda ada kepahitan, singkirin jauh-jauh, supaya apa? Berkat Tuhan itu semakin bermanifestasi. Untuk kesehatan kita pun Tuhan bilang dikasih kesehatan ilahi. Jadi kalau sampai kesehatanmu ini masih belum sembuh-sembuh juga, cek kamu punya kepahitan, jelas nggak sama orang lain, iri hati nggak sama orang lain, munafik nggak sama orang lain. Jadi buru-buru kita singkirkan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa kalau kita mengaku dosa, kita sadari dosa kita ini, Tuhan itu setia dan adil. Amin. Jadi kalau ada hal seperti itu, singkirkan jauh-jauh. Singkirkan jauh-jauh, karena itu kan merugikan dirimu. Amin. Karena pengaruh dosa adalah akar segala sakit penyakit. Makanya kita ini butuh kelahiran baru. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan karena kita semua ini sudah lahir baru. Amin. Haleluya. 95% dari orang percaya masih hidup di dalam kekalahan, penuh dengan masalah, tidak berfungsi kehidupan yang tidak berfungsi, hidupnya nggak utuh, bahkan banyak yang lebih buruk lagi. Betul? Nah, banyak lebih buruk lagi daripada orang yang nggak percaya. Parah benar kehidupan orang Kristen yang seperti itu, karena mereka harus menghadapi 3 musuh dalam hidupnya. Pertama apa? Dunia itu termasuk apa? Media, berita-berita buruk, peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Kemudian mereka harus menghadapi apa? Yang kedua, dagingnya ini malas, pemberontak, angkuh, egois. Kemudian ada lagi musuh mereka itu si setan, pengacau, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Maka oleh sebab itu penting banget kita ini harus mempelajari manusia roh kita ini yang harus kita kasih makan. Karena 3 hal tersebut tadi, dunia, daging, kemalasan, dan keegoisan, manusia ini gampang sekali sombong. Baru berhasil sedikit, kepalanya udah kalau bisa langit kalah tinggi dengan kepalanya. Nah, itu dia yang harus kita lawan.
Karena daginglah yang membuat kita ini pingin sombong, pingin diakui. Tetapi kita semua kalau sudah diakui sebagai anak Tuhan, mau perlu apa lagi untuk diakui oleh orang lain? Amin. Tuhan itu yang paling besar, pencipta langit dan bumi. Kalau dia sudah akui kita sebagai anak Tuhan, kenapa saya mesti cari-cari muka lagi pada orang lain biar diakui supaya saya ini hebat atau saya ini orangnya lebih baik daripada orang lain? Kita nggak perlu. Ada amin. Haleluya. Nah, dan kemudian ada setan. Ingat, Alkitab berkata lawan si iblis karena dia akan cari celah. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, nggak nunggu 5 tahun ke depan baru ada pembunuhan, langsung itu terjadi. Amin. Makanya Alkitab berkata ketika engkau berbuat dosa jangan tunggu matahari sampai terbenam. Amin. Karena jangan beri kesempatan buat si iblis. Jangan beri si iblis itu kasih hal-hal yang sampah di dalam kehidupanmu. Karena itu pasti akan membuat kau sendiri itu tinggal di dalam sampah. Bayangin aja Anda tinggal di dalam tempat sampah. Kalau Anda nggak langsung bersihkan atau buang sampah-sampah itu, Anda akan hidup dengan tutup hidung, menderita dengan bau sampah yang pengi gitu. Nah, itulah yang Tuhan mau supaya kalau kita berdosa langsung singkirkan jauh-jauh. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak kita ingin, singkirkan jauh-jauh. Karena itu cara hidup orang manusia yang belum menerima Yesus, manusia yang masih jatuh dalam dosa. Amin. Tapi kita semua ini bukan manusia-manusia yang masih jatuh di dalam dosa. Kita manusia-manusia yang sudah lahir baru. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya berdoa biar setiap daripada jemaat kita ini semakin ada passion, ada kerinduan untuk bisa mencari Tuhan. Untuk bisa rohnya ini dipenuhi setiap hari. Amin. Saya sendiri pun kalau satu hari nggak ada firman, itu berasa kayak ada yang kurang garing gitu loh. Dan bawaannya setiap hari uring-uringan, nggak tahu. Akhirnya ujung-ujungnya bete di rumah sendiri. Tapi ketika saya mulai mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengar khotbah atau nggak bilang satu hari, nggak bilang dari tiap jam seperti begitu, enggak. Setiap kali ada perasaan yang mulai bikin saya ini nggak damai, saya buru-buru lari ke firman. Saya mulai nyanyi lagu-lagu rohani. Saya pun ambil gitar, saya beli gitar untuk belajar lagu-lagu penyembahan. God, you're so good. Kalau mulai berasa nggak enak badan saya, I am healed, I am whole, I am blessed. Nah, itu yang saya perkatakan lewat lagu. Itu cara kita untuk manusia rohani kita akan tetap selalu mendominasi kita. Haleluya. Nah, semua sudah tahu Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Nah, gimana caranya untuk bisa berjalan dalam kemenangan? Tidaklah cukup kita ini hanya lahir baru doang, hanya lahir baru saja maksudnya. Nah, kita perlu berjalan di dalam pengetahuan akan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah belajar tentang knowing God atau pengenalan akan Allah. Nah, di sini kita akan semakin dipertajam lagi agar supaya roh kita ini boleh dituntun oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita ini boleh mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan bahkan dalam setiap keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah, dari pengetahuan ini kita akan mengetahui bagaimana kita dapat berjalan di dalam roh. Kita akan belajar nanti, ada pelajaran tersendiri tentang dituntun oleh roh, atau bagaimana hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan kita mau berjalan di dalam daging, oke? Nah, kalau Anda sudah paham dan Anda sudah mengerti tentang bagaimana roh mendominasi kita, kita tidak akan berjalan dalam kedagingan lagi atau mengikuti hawa nafsu. Dan kita akan mewarisi kekayaan berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Semuanya itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apa aja sih yang Yesus lakukan di atas kayu salib, Sister Novi atau Pastor Novi? Kesembuhan, kemakmuran, apalagi keuangan, apalagi berkemenangan, segala macam hal-hal yang kau inginkan, hal-hal yang baik yang kau inginkan, itu sudah Tuhan Yesus siapkan di atas kayu salib. Kehidupan kekal. Amin. Jadi setelah kita mati di sini, kita nggak akan pergi ke neraka, tapi kita akan pergi ke surga. Tapi agar hidup kita di dunia ini berkemenangan, kita harus mengizinkan roh kita ini mendominasi kehidupan kita, bukan jiwa dan bukan tubuh. Ada amin. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 3. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ingat, karena
kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi kuasa ilahi Tuhan sudah diberikan kepada Anda dan saya untuk segala sesuatu yang berguna, untuk hidup yang baik. Hidup yang saleh itu dikatakan untuk hidup yang baik oleh pengenalan kita akan Tuhan. Makanya Alkitab itu perlu banget supaya kita tahu apa? Makin tahu Tuhan lebih dalam lagi, dan hal-hal yang saleh yang berguna seperti apa yang sudah diberikan kepada kita. Kalau Anda nggak baca kitab suci, Anda nggak akan pernah tahu gimana lawan si iblis. Amin. Kalau Anda nggak pernah baca kitab suci, bagaimana Anda bisa tahu bagaimana roh Anda ini harus dikasih makan oleh firman Tuhan. Anda aja perlu makan nasi tiap hari, ya kan? Roh kita ini pun perlu makan makanan roh setiap hari. Jadi kalau tiap hari kok itu cuman muasin, satu hari nonton, habis itu jajan, habis itu rumpi dengan teman-teman, pergi kerja, pulang ke rumah udah capek, makan, mandi, tidur. Setelah itu mana ada makanan yang kau berikan kepada rohmu? Nggak ada. Hanya doa, Tuhan terima kasih saya suruh. Itu nggak cukup. Makanya sebesoknya aja orang ajak Anda berantem, Anda langsung berantem, langsung panas hati. Amin. Itu tanda-tanda kalau roh kita ini kekurangan makanan. Dagingnya akan menuntun kita. Haleluya. Mari kita lihat dua macam manusia. Yang pertama, manusia yang belum lahir baru, yang artinya apa? Rohnya mati dan hidup dengan dua dimensi, yaitu jiwa yang tercemar dan tubuh. Ini rohnya yang mati. Oke, yang kedua, manusia yang sudah lahir baru, rohnya hidup, tetapi belum diperbaharui jiwanya, atau hidup tanpa pengenalan akan Allah. Juga hidup dengan dua silinder atau dua dimensi, jiwa manusia lama yang belum diperbaharui dan tubuh, rohnya lemah. Jadi manusia yang sudah lahir baru tetapi yang belum diperbaharui oleh apa? Diperbaharui jiwanya, sehingga dia tidak mengenal siapa Allah. Makanya Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa kita ini merubah jiwa kita ini yang belum diubahkan. Oke, ada pertanyaan, apakah kita bisa mengubah roh? Tidak, karena roh itu sudah sempurna. Waktu Tuhan ciptakan kita baru, lahir baru, roh kita ini diciptakan baru. Artinya kita roh tadinya ini yang sudah tercemar ini digantikan dengan roh Allah. Maksudnya roh yang diciptakan baru sekelas dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada pertanyaan bilang, apakah kita bisa mengubah roh? Nggak bisa. Yang bisa diubah adalah, yang bisa ditransformasikan adalah jiwa. Nah, bagaimana dengan tubuh kita? Kita akan menerima tubuh kemuliaan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Waktu kita memerintah dengan Yesus, situlah kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu di dalam Alkitab, waktu Yesus dan para murid-muridnya pergi ke atas gunung, dan di situ Yesus berinaugurasi, di situ ada tubuh kemuliaan, ada Elia, ada siapa lagi di situ, ada Yesus, dan murid-murid melihat mereka itu tubuhnya itu berkilat-kilat terang banget. Nah, itu gambaran dari tubuh kemuliaan. Oke, jadi Anda sudah paham kalau manusia, orang-orang dunia yang belum terima Yesus, rohnya mati, tetapi mereka hanya beroperasi dengan dua dimensi, yaitu tubuh di dalam jiwa dan tubuh. Nah, ada juga manusia yang lahir baru, sudah terima Yesus, tetapi belum diperbaharui oleh jiwanya, hidup tanpa pengenalan akan Tuhan. Itu artinya kalau Anda mengenal Tuhan lewat Alkitab, ini jiwa mereka ini belum diperbaharui oleh firman Tuhan. Karena apa? Jarang baca Alkitab. Ke gereja aja pun dipaksa. Dengar firman Tuhan pun lah kalau lagi rajin, lagi pingin dengar. Ada kala datang ke gereja diseret, tapi tubuh di gereja, pikiran ada di mana-mana. Dan ini orang-orang Kristen yang rohnya lemah. Jangan kalau sampai tanya pastor, kalau orang Kristen tapi hidupnya masih seperti begini, orang Kristen tapi hidupnya masih seperti orang dunia, itu artinya rohnya lemah. Rohnya yang tidak pernah dikasih makan oleh firman Tuhan. Jadi begitu, didominasi oleh jiwa dan tubuhnya supaya melakukan segala kemauan daging atau kedagingan. Amin. Nah, makanya pengertian kita akan sifat alami manusia ini benar perlu supaya kita tahu kita ini diciptakan seperti apa. Sebagaimana kita mengerti penciptaan sebuah benda, kita juga bisa ngerti handphone. Ini handphone Tuhan ciptakan.
manusia ciptakan handphone. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana handphone ini berfungsi, kita cuma bisa pegang-pegang doang ya kan. Dan lama-lama handphone itu rusak. Mungkin kalau anda nggak tahu hidup kita ini, kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita hidup lewat Alkitab, sama seperti handphone. Waktu kita nggak baca buku petunjuknya, setiap handphone ada buku petunjuknya. Nah, di buku petunjuk dibilang jangan celupkan handphone ke dalam air. Nah, tapi karena kita nggak pernah baca buku petunjuknya, kita masukin ke dalam air, akhirnya rusak. Kita salahkan penjualnya, padahal kita sendiri yang nggak tahu, kita sendiri yang bodoh yang nggak mau baca buku petunjuknya, buku manual. Sama seperti kita ini. Nah, kita ini perlu tahu buku manual kita. Kita ini fungsinya apa, hanya buku manual itu yang akan kasih tahu kepada kita. Amin. Haleluya. Nah, itu tadi Anda bisa lihat keadaan manusia pada waktu mereka jatuh, atau keadaan manusia yang rohaninya masih yang rohnya mati. Amin. Nah, saya rasa baru kita akan membahas sifat alamiah ini sampai di sini dulu, karena pelajaran selanjutnya itu adalah kelahiran baru, dan waktu saya udah nggak cukup. Nah, saya percaya, saya berharap bahwa Roh Kudus akan menolong kalian untuk bisa memahami pengajaran ini, bagaimana hidup manusia setelah kejatuhan dan seperti apa manusia ketika mereka jatuh di dalam dosa. Amin. Oke, kita akan lanjutkan dengan perpuluhan dan persembahan. Mari kita buka ayat firman Tuhan yang ada di Kejadian 26 ayat 1. Ini Ishak di negeri orang Filistin, oke. Ya, saya bacakan ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang Lalu Tuhan, ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi kemana-mana. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, ayatnya yang kelima. Oke. Kita lanjut aja ke ayatnya yang ke-12. Ayat 1 berkata bahwa ada kelaparan di negeri itu dan Tuhan nggak suruh mereka untuk keluar. Sekalipun mereka mau pergi ke tempat lain yang mungkin menyediakan bahan makanan, tetapi Tuhan bilang tinggal di tanah Filistin. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Berarti di dalam tahun di mana ada masa kekeringan, paceklik. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15, segala sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah, kita lihat di ayat 1 bahwa Ishak sendiri pun ada di tahun-tahun paceklik, masa kelaparan, dan dia tinggal di negeri yang mengalami kelaparan, yaitu negeri Filistin. Tapi di sini firman Tuhan selalu berkata, Tuhan berkata kepada Ishak. Ingat, Ishak itu anak Abraham, anak perjanjian. Mereka punya perjanjian dengan Tuhan sama seperti kita. Amin. Tuhan bilang, tinggallah di tanah ini, jangan pergi kemana-mana, karena aku sudah bersumpah kepadamu. Sumpah Tuhan apa? Dia akan memberkati Abraham. Nah, itu pun sumpah Tuhan kepada kita bahwa dia akan memberkati kita. Dan di dalam masa paceklik ini kita lihat bahwa Ishak itu bukan nunggu berkat jatuh dari surga, bukan nunggu berkat itu tiba-tiba nongol di depan mata, tetapi apa yang dia lakukan? Lihat di ayat
Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Seberapa banyak kita di sini yang diberkati Tuhan? Seberapa banyak kita ini anak-anak Tuhan? Seberapa banyak di sini percaya bahwa Anda ini anak-anak Abraham? Amin. Berarti berkat yang diterima oleh Ishak itu sama dengan berkat yang kita terima. Amin. Anda ada di dalam masa Covid seperti ini. Bisnis-bisnis tidak jalan. Tetapi ketika firman Tuhan bilang beri perpuluhan dan beri persembahan, itulah yang benih yang kalian tabur. Amin. Benih di mana benih itu yang akan menghasilkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan berkata bahwa orang itu benar itu ditanam di tepi aliran, seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai, yang setiap musimnya, mau musim kemarau kek, mau musim paceklik kek, mau musim berkelimpahan kek, mau musim gugur, musim salju, dia itu akan menghasilkan buah. Bahkan buah-buahnya itu sampai berlipat-lipat ganda 100 kali lipat. Saya suka bilang kepada salah satu jemaat, saya bilang jangan lupa kasih perpuluhan, jangan lupa untuk tetap menaruh benih. Karena apa? Tuhan pasti akan bekerja di dalam benih-benih yang kita tabur itu. Karena ini seperti yang dilakukan oleh yang dia lakukan kepada Ishak. Jadi ketika Anda mulai menabur di dalam kerajaan Allah, Anda pasti akan mendapatkan tuaianmu. Jadi nggak usah takut ketika Anda melihat keuangan Anda ini udah mulai kurang, disitulah Anda menanam. Amin. Seperti Ishak. Situlah Anda mulai menanam. Disitulah Anda mulai menabur benih supaya tuaian akan datang. Gimana caranya tuaian yang akan datang? Para Rasul Paulus berkata, firman Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Jadi kita nggak tahu dari mana berkat itu datang, tetapi kita tahu itu datang dari Tuhan. Jadi saya imbau kepada setiap jemaat-jemaat, mereka yang sudah rajin memberi lebih lagi, lebih kaya di dalam karunia pemberian ini, dan mereka yang masih mau belajar untuk memberi di dalam perpuluhan dan dalam persembahan, mari kita taati firman Tuhan. Kenapa? Karena itu akan memberikan keuntungan bagi Anda semua, dan bukan cuma Anda saja yang diberkati, bukan keluarga Anda aja yang diberkati, bukan Anda sendiri yang ada di Malaysia diberkati, bahkan keluargamu di Indonesia itu pun akan menerima berkat-berkatnya, akan diberkati. Amin. Karena kalau Tuhan memberkati satu orang, itu seluruh keluarganya pun diberkati. Masih ingat dia bilang 7 generasi dulu zaman perjanjian lama, dia bilang 7 generasi itu akan menerima berkat dari Tuhan. Tapi sekarang dia bilang selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan itu, mau keturunan kita sampai kapanpun juga akan menerima berkat Tuhan, sampai kita mau ke cicit-cicit sampai ke berapa pun akan tetap menerima berkat-berkat Tuhan, karena itu sudah dijanjikan kepada kita. Amin. Jadi semoga firman ini bisa menolong kita memahami kenapa Tuhan berfirman supaya kita ini membawa perpuluhan, memberi persembahan atau menabur benih di dalam kerajaan Allah, atau bawa perpuluhan persembahan ke gereja. Nah, ini dia tujuannya, agar kelangsungan kehidupan kita ini tetap terjaga, dan supaya berkat-berkat Tuhan itu, berkat-berkat Abraham yang ada di atas kita ini bermanifestasi. Amin. Haleluya. Dan saya percaya setiap daripada jemaat kita ini adalah jemaat-jemaat yang suka memberi dengan sukacita. Amin. Jemaat-jemaat yang tidak melihat keadaan, tetapi jemaat-jemaat yang percaya bahwa kemakmuran kerajaan Allah itu tidak pernah berakhir, tidak terganggu dengan adanya krisis ekonomi, atau adanya virus corona, atau kilangnya tutup, atau perusahaannya tutup. Tetapi jemaat-jemaat Simpang Pulai adalah jemaat-jemaat yang tahu bahwa Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi prosperity atau kemakmuran kerajaan Allah itu ada levelnya. Kalau Anda mau untuk masuk ke level kemakmuran Tuhan yang lebih tinggi lagi, itu tergantung dengan ketaatanmu akan firman Tuhan, yaitu Tuhan bilang membawa perpuluhan dan beri persembahan. Amin. Oke. Nah, sebelum kita tutup, dan jangan lupa Anda sudah tahu kemana perpuluhan itu. Misalnya kalau Anda baru ngelihat video ini, Anda bisa lihat nanti ada posting mau kemana perpuluhannya. Kalau Anda masih pekerja, boleh hubungi Sister Inong Grace atau Inong Marito, Sister Marito, ataupun inong-inongmu yang ada di Selibin atau di mana. Lihat aja posisi Anda ada di mana, dan saya percaya Anda akan melihat kemakmuran Tuhan mengambil tempat dalam kehidupanmu. Oke? Nah, dari Yayasan Hope Asia juga sudah memberikan update-nya, di mana ketika kita mengirim uang misi itu, mereka langsung memberikan kursi, dan mereka ada kirim foto-foto. Anda akan lihat setelah ibadah ini foto-foto di mana mereka membeli
kursi dari uang persembahan misi kita, puji Tuhan. Dan juga ada pertambahan jiwa-jiwa kembali yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu semua karena ketaatan Anda di dalam mendukung pekerjaan Tuhan atau mendukung kerajaan Allah dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dan bukan saya berdoa bahwa bukan cuma di Sarawak saja yang bisa kita jangkau, tapi saya berdoa supaya Tuhan bisa mengirim kita juga untuk menjadi orang-orang yang mendukung pelayanan penginjilan di tempat-tempat lain juga. Amin. Dan saya percaya Anda juga rindu untuk bisa terlibat dalam amanat agung yang sudah Yesus berikan kepada kita. Ada amin? Haleluya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dengan iman kami menerimanya di dalam nama Yesus, dan kami berkata, Allah Roh Kudus, teruslah bekerja supaya kami boleh hidup dengan roh yang mendominasi kehidupan kami, dan Engkau boleh menolong kami ketika kami mulai berpikir, berkata-kata, dan bertindak seperti manusia lama. Tuhan, terima kasih bahwa kami punya Allah yang hidup di dalam kami. Kristus tinggal di dalam kami tinggal di dalam Kristus, yaitu Dialah harapan kemuliaan kami akan melakukan segala sesuatu dalam kami. Kami beri kuasa kepada Allah Roh Kudus untuk mengambil alih pikiran, perkataan, dan tubuh kami sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh beroperasi di 3 dimensi ini yang berjalan dengan selaras, yaitu roh, jiwa, dan tubuh berjalan bersama-sama, mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan dan ikut di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa seminggu dari hari ini sampai minggu depan, kehidupan kami ini akan semakin berkelimpahan. Kehidupan kami akan semakin penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kehidupan kami ini pun akan semakin bertumbuh-tumbuh lagi di dalam Engkau, dan kami akan semakin Tuhan pakai di dalam setiap pekerjaan kami, di setiap bisnis kami. Kami percaya bahwa ada terobosan yang terjadi di dalam setiap area kehidupan kami, karena kami mengandalkan Tuhan, dan jiwa serta tubuh kami itu pun kami taklukkan di bawah kaki Kristus, kami taklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat jemaat-jemaat-Mu yang membawa perpuluhan dan persembahan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau melihat ketaatan hati mereka, karena mereka percaya kebenaran firman Tuhan. Mereka melihat kehidupan Ishak yang begitu taat, percaya pada Tuhan, dan mengikuti setiap perkataan Tuhan. Itu pun Tuhan, aku berdoa terjadi dalam kehidupan mereka, supaya kelimpahan terjadi dalam keuangan mereka. Apapun yang mereka inginkan, Tuhan sendiri akan cukupi, dan bahkan Tuhan tidak mencukupi hanya cukup untuk mereka saja, tapi juga mencukupi agar mereka bisa memberkati orang lain, bahkan keluarga mereka pun Tuhan cukupi dan Tuhan jagai sepanjang minggu ini dan sepanjang bulan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh sukacita, terimalah setiap perpuluhan persembahan dari jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dan sebagai pertukarannya, kami menerima damai sejahtera, kemakmuran Allah, kesehatan ilahi, dan bahkan terobosan-terobosan yang baru dalam setiap bisnis kami. Bisnis yang mulai meningkat lagi. Dan terima kasih Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang suka menyenangkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima semuanya ini di dalam nama Yesus. Dan mari jemaat-jemaat, mari angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai kita. Kiranya Allah damai sejahtera itu menyucikan roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Damai sejahtera Allah, cinta kasih daripada Allah Roh Kudus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap jemaat Simpang Pulai dari hari ini sampai sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau dijagai dengan sempurna, engkau diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan engkau hidup di dalam kelimpahan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa kembali di ibadah raya minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Look what the Lord has done. Healed my body, He touched my mind. He set me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. I'm gonna praise His name. Just the same.
touch my mind. Oh, yeah. I'm gonna praise His name. Each day it's just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Yeah. Look what the Lord has done. Yeah. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. When I was going down for the last time, He reached down and rescued me. Thank you, Lord. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. One more time. Thank you, Lord.